Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar dua buah materi sekaligus. Yang pertama adalah mengenai turunan berantai, oke, turunan berantai dan turunan beruntun, oke, atau bertingkat. Oke, jadi di sini dua hal. Pertama adalah nanti kita belajar namanya turunan berantai. Terus yang kedua, kita akan belajar namanya turunan bertingkat. Oke, kita mulai dari yang awal dulu, yang disebut dengan turunan berantai itu apa? Turunan berantai. Oke, nah turunan berantai. Misal ya, jadi turunan berantai ini penggunaannya bagaimana? Kalau selama ini kita mulai dari materi, ini sekarang kita awali dari suatu permasalahan. Oke, misal saya punya suatu persamaan Y. Y itu sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah dengan 1 pangkat 60. Bayangkan, di sini pangkatnya adalah pangkat 60. Kalau kita kerjakan dengan metode biasa, berarti kan harus kita kalikan semua bilangan ini, kita selesaikan dengan entah nanti segitiga Pascal atau pakai software, sebanyak pangkatnya adalah 60. Nah, maka ini akan kesulitan pengerjaannya kalau pakai cara biasa, maka ini bisa kita kerjakan dengan namanya turunan berantai. Nah, turunan berantai itu apa? Turunan berantai itu kalau semisal kita notasikan ya, maka ini itu bisa kita misalkan. Nah, kita misalkan. Nah, permisalannya bagaimana? Permisalannya, kalau saya misalkan ya, ini kita misalkan bahwasanya yang di dalam kurung ini itu saya sebut dengan U. Maka kalau saya tulis di sini kan berarti U sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah dengan 1, maka persamaan ini sekarang menjadi Y itu sama dengan U pangkat 60. Nah, kalau sudah seperti ini, itu kan nanti penyelesaiannya mudah. Karena yang di dalam ini kita anggap dalam kurung ini sebagai U. Nah, maka kalau pengerjaan berantai seperti ini bagaimana? Nah, kita punya, kalau semisal saya punya misal ya, saya sebut dengan dy per dx, ya kan? Karena kan target kita kan saya pengen mencari nanti nilai y aksennya itu berapa. Maka kan ini kan fungsinya kan terhadap konstanta X ya. Maka dy per dx ini bisa saya tulis jadi dy per du dikali dengan du per dx. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi kalau saya punya dy per du itu kita bisa kerjakan menjadi du per dy per du dikali dengan du per dx. Nah, kok boleh gimana ya seperti ini? Ingat, yang penting kan hasil akhirnya adalah dy per dx kan. Kalau ini saya coret, nah ini sama ini saya coret, kan tetap jadi dy per dx. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau semisal kita kerjakan bagaimana? Kalau kita kerjakan lanjutan dari yang atas ini tadi, oke. Kalau kita kerjakan ya, saya kerjakan di sini, oke. Bahwasanya kita punya Y itu sama dengan U pangkat 60, dengan U itu sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah dengan 1. Oke, maka kalau semisal saya cari Y aksen X, ini nanti sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Nah, mari kita kerjakan. dy per du. Nah, dy per du. Kita cari. Nah, kita cari dulu. Nah, kita cari satu-satu ya, biar kita punya enak.
Jadi DY per DU berarti kan kita punya di sini adalah D dari U pangkat 60 dibagi dengan DU. Nah, bisa kita turunkan? Bisa, karena kan ini variabelnya sekarang menjadi U, ini juga sama-sama U, maka kalau kita ingat-ingat sifatnya, U pangkat 60 itu kalau kita turunkan jadi 60 dikali dengan U, ini adalah 60 dikurangi 1. Sehingga kita punya di sini berapa? Di sini kita punya sama dengan 60 U pangkat 59. Nah, terus yang kedua ya, karena kita butuh DU per DX juga. Nah, maka di sini DU per DX, nah ini sama dengan D atau turunan dari X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah dengan 1 terhadap DX. Nah, kalau ini kan tadi terhadap U, ini sekarang terhadap X. Nah, ini kalau kita turunkan. X kuadrat ini kalau kita turunkan jadi 2X, kemudian 2X kalau kita turunkan jadi 2. 1 kalau kita turunkan terhadap X sama dengan 0. Nah, sekarang kalau semisal kita gabung, nah hasil akhirnya ya, Y aksen ini sama dengan, dilihat, DY per DU. DY-nya adalah 60, jadinya adalah 60 U pangkat 59, tak tulis ya. Ini adalah 60 U pangkat 59 dikali dengan DY DU per DX. Nah, DU per DX-nya kita punya 2X plus 2. Kalau saya tulis jadi lengkap, di sini kan jadinya adalah 60 pangkat 60U, berarti 6, nah, terus di bawah aja biar panjang, sama dengan 60, ini kita punya berapa? X kuadrat plus 2X plus 1 pangkat 59 dikali dengan 2X plus 2. Nah, kayak gini. Itu adalah cara pengerjaan turunan berantai. Dimisalkan, terus kemudian dikerjakan turunannya sendiri-sendiri, kemudian baru dikalikan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, yaitu adalah turunan bertingkat. Turunan bertingkat. Turunan bertingkat ini biasanya kalau di pelajaran-pelajaran teknik seperti fisika atau kimia itu turunan bertingkat itu maksudnya bagaimana? Turunan yang diturunkan lagi, yang diturunkan lagi, yang diturunkan lagi. Nah, misal saya punya di sini adalah fx. Maka turunan pertamanya itu saya sebut dengan f aksen x. Turunan berikutnya kita sebut dengan F double aksen X. Atau kalau alternatif lainnya, misal ini saya sebut dengan Fx, maka turunan pertamanya saya sebut dengan D. Semisal Fx ini saya tulis sebagai bentuk Y ya, mohon maaf ya. Y sama dengan Fx. Oke. Maka turunan pertamanya saya sebut dengan dy per dx. Turunan selanjutnya, turunan keduanya, supaya sama ya, ini adalah dy per dx. Nanti turunan keduanya jadi d kuadrat y per dx dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini sama aja ya, sama aja. Nah, gunanya apa? Ini gunanya adalah kalau di fisika itu misal ini saya sebut dengan posisi, ini saya sebut dengan posisi, maka ini itu saya sebut dengan kecepatan. Oke. Terus yang kedua ini disebut dengan percepatan. Kalau semisal ketiganya ini saya teruskan ke bawah terus, maka turunannya menjadi terserah pangkat berapapun, itu bisa kita kerjakan. Sebagai contoh ya, semisal saya punya di sini adalah
fx itu sama dengan x pangkat 5 ditambah dengan 3x kuadrat ditambah dengan x ditambah dengan 2. Disuruh mencari f double aksen x, itu nanti hasilnya berapa. Nah, maka kalau ditanya f double x aksen itu hasilnya berapa, berarti ini turunan ke berapa? Aksennya ada 2 ya. Nah, maka kalau saya tulis ya, di sini saya misalkan fx itu sama dengan y, maka y itu sama dengan x pangkat 5 ditambah dengan 3x kuadrat ditambah dengan x ditambah dengan 2, maka kalau turunan kedua ini saya turunkan yang pertama dulu, y aksen. Nah, ini kalau saya turunkan jadi berapa? X pangkat 5, jadinya adalah 5x pangkat 4 ditambah dengan 3 kali 2 dulu ya, 6, x pangkatnya tinggal 1, ditambah x kalau kita turunkan hanya tinggal 1, ditambah dengan 0. Maka nanti y double aksennya, kembali lagi, 5 kali 4, 20, berarti 20x pangkat 3, ditambah dengan 6x kalau saya turunkan jadi 6, 1 kalau saya turunkan jadi 0. Maka hasilnya y double aksen itu sama dengan 20x pangkat 3 ditambah dengan 6. Nah, itu adalah materi kita kali ini, cukup singkat, yaitu mengenai turunan berantai dan turunan bertingkat. Oke, sebagai tugas, saya berikan tugas di sini. Nanti tugasnya dikumpulkan seperti biasa ya. Oke, saya kasih tugas di sini hanya 2 saja. Tugas. Yang pertama adalah saya punya fx di sini sama dengan 3x pangkat 5 ditambah dengan 2x kuadrat tambah 1 pangkat 25. Nah, cari nanti f aksen. Cari f aksen x-nya. Hasilnya berapa? Oke. Terus yang kedua, kalau saya punya fx itu sama dengan 3x pangkat 5 ditambah dengan 2x kuadrat tambah 1, sama seperti di atasnya, cari f pangkat 4x. Oke, f pangkat 4x itu hasilnya nanti berapa? F pangkat 4. Saya bukan tak tulis f pangkat 4 ya. Kayak gini ya. 1, 2, 3, 4 dari x. Itu nanti hasilnya berapa? Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Tetap semangat untuk belajar turunan berantai dan turunan beruntun. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq ila wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.